Oke, baik. Nah, pada pembahasan kita pertama ini, kita akan fokus membahas sebagai pembukaan, itu adalah mengenai kita akan memperhatikan landscape ya dari konteks entrepreneurship dan sustainability secara lebih luas. Nah, ini saya akan mengajak bahwa bagaimana kita melihat secara helikopter view atau general view terhadap entrepreneurship. Nah, karena ada dua pendekatan biasanya dalam konteks keilmuan. Ada yang melihat itu sebagai suatu cara, metode, ya. Entrepreneurship itu sebagai cara atau metode, sehingga memang dia sifatnya mikro, atau suatu cara bagaimana memulai usaha secara mandiri, misalnya semacam itu. Tapi dalam konteks ini sebenarnya itu jauh lebih besar daripada itu. Beberapa negara itu menggunakan entrepreneurship itu lebih besar daripada itu ya. Jadi bahkan sampai menjadi major ya, major apa tuh namanya program studi khusus gitu di suatu universitas yang memang itu didrive agar bisa menghasilkan orang-orang yang bisa mendrive perekonomian secara mandiri nantinya. Nah, itu sudah terjadi di Singapura, sudah terjadi di India, ya, jadi di Cina gitu ya. Tapi kalau di kita memang masih sangat minim lah untuk hal itu. Jadi saya juga kadang prihatin juga kadang di kampus kita belum mendapatkan fasilitas yang cukup layak ya untuk bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan ini bersama dengan mahasiswa misalnya semacam itu. Kita mendapatkan ekosistem itu malah dari luar gitu kan, ekosistem entrepreneurship itu jadi di komunitas-komunitas atau di asosiasi-asosiasi di luar kampus. Nah, judulnya adalah landscape ya. Jadi kita akan melihat petanya seperti apalah gitu. Jadi semacam itu. Nah, oke. Yang menarik dari dari landscape ini sebenarnya ya. Jadi kita akan memulai diskusi itu dengan memperhatikan apa yang terjadi di suatu negara gitu ya. Jadi saya akan mengajak untuk mulai membayangkan itu ada dua negara yang saat ini tuh merasakan manfaat bagaimana strategi entrepreneurship itu dipakai benar untuk bisa menjalankan sistem negaranya dengan cukup baik. Ya. Jadi misalnya di Cina dan India, jadi mungkin ini dua negara yang sangat-sangat fenomenal menurut saya ya. Mungkin sudah langsung paham lah gitu ya. Tapi yang ingin saya throwback gitu ya, ini saya dapatkan dari waktu saya masih kuliah dulu di S1 tahun 86, 83 waktu itu. Cina dan India itu punya kondisi yang hampir mirip dengan Indonesia sebenarnya. Isunya sama, jadi isu perekonomiannya juga belum begitu baik, kemudian jumlah penduduknya juga cukup banyak, dan kemudian inovasinya masih rendah. Nah, efeknya adalah waktu itu dua negara ini memiliki cara yang cukup ekstrim ya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi mereka mempush bagaimana memperbanyak jumlah orang negaranya, tetapi sebenarnya didorong untuk bermigrasi ke banyak negara lain ya. Bermigrasi dengan berbagai alasan dan kemudian menjadi warga negara-negara yang dituju tersebut, dan kemudian karena sudah jadi warga negara sehingga punya hak yang sama, dan kemudian bisa melakukan banyak aktivitas baik berkuliah, berusaha dan seterusnya. Nah, efeknya sekarang dua negara ini cukup major karena orang-orang dari India dan China ini cukup menguasai dunia ya, dalam artian kalau kita melihat CEO atau C-level, top levelnya perusahaan-perusahaan teknologi, ya mostly ada di India kan gitu ya. Jadi dari Satya Nadella di Microsoft, kemudian Google juga punya CEO-nya juga orang India dan seterusnya. Ya, di Cina sendiri mereka melit perusahaan-perusahaan mereka sendiri yang cukup besar seperti Alibaba dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah itu secara di luar, tapi kemudian secara di dalam juga tidak kalah luar biasa karena Cina dan India ini punya ekosistem industri yang berkembang sangat luar biasa. Karena memang orang-orangnya itu diinvest untuk bisa menguasai teknologi ya, dan mereplikasinya dan kemudian mengembangkan dengan alanya sendiri, tapi benar-benar berorientasi yang sangat industrial sekali. Nah, ini yang menjadi kita perhatian ya. Nah, kenapa kita belum bisa sejajar dengan mereka? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR tersendiri bagi kita karena kita belum punya feel, belum punya
cara yang bisa seperti mereka. Bagaimana mempush berinvestasi di sumber daya manusia, dikembangkan dengan sangat baik, dan akhirnya berefek jangka panjang untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi ada beberapa yang ingin saya highlight. Yang pertama, di entrepreneurship ini sebenarnya fokusnya bukan pada usaha apa yang akan kita buat dan berhasil gitu ya. Tapi kembali lagi ke human resources. Jadi bagaimana kita bicara bagaimana mengelola, mengembangkan sumber daya manusia agar benar-benar nanti pada titik tertentu human resources ini impactful. Jadi kalau saya bayangkan sebenarnya kayak teman-teman ini masuk ke perguruan tinggi, bagi kacamata perguruan tinggi, sebenarnya perguruan tinggi itu melakukan entrepreneurship. Bagaimana membentuk kalian, membentuk teman-teman itu, nanti begitu lulus itu bisa impact ke masyarakat. Nah, itu jadi pertanyaan sekarang. Nah, apakah kita hanya delivering knowledge, kuliah, tapi atau juga bisa kita impacting ke society. Nah, whatever lah ya, apakah kita mau pakai face-to-face class, misalnya seperti biasa dulu gitu, atau memang sekarang harus pakai online semacam ini. Itu hanya masalah sarana saja, tapi misinya itu harus tetap sama. Sehingga kalau itu sepakat, maka sebenarnya model pendidikan, model delivery, dan juga yang lain, itu nanti harusnya memang mengarah ke situ. Jadi harus ada balancing antara ilmu buku yang kita deliver, plus pembentukan karakter dan cara berpikir. Yang saya ingat dulu di dosen-dosen saya yang lama, itu yang senior-senior begitu, yang legacy yang saya masih pegang itu adalah bagaimana mereka mengajarkan cara berpikir. Kalau pengetahuan kita bisa update terus tiap saat, ya, apalagi sekarang ada internet ya. Tapi yang lebih penting adalah misalnya mereka berhasil membentuk kita untuk selalu mau belajar, selalu mau mendengar. Tidak bicara dulu, tapi mencoba mendengarkan dan kemudian menganalisis dan kemudian kita keluar dengan ide yang kuat, misalnya semacam itu. Nah, itu yang menjadi hal yang penting sebenarnya di dunia pendidikan. Nah, dan itu yang dilakukan oleh negara-negara itu. Nah, kita sekarang miris juga ya, di negara kita masih sangat minim hal-hal semacam itu. Sehingga efeknya ya, ketika di sosial media ada isu apa, kita gampang banget itu tersulut, kita gampang banget itu terbawa, dan seterusnya. Dan terjadi juga teman-teman mungkin yang pernah ikut dalam komunitas pengembangan startup, misalnya di ekosistem di UGM misalnya di yang sudah ada itu, nah, mungkin jadinya ide-ide startup-nya pun tanda kutip copy paste dari startup yang ada, belum ada inovasi yang breakthrough. Ya mungkin sama bikin saya harus nyebut merek ya, Gojek, tapi Gojek untuk yang lain gitu ya. Jadi kita bikin platform e-commerce ya, e-commerce untuk komoditas yang lain dan seterusnya. Jadi belum ada sesuatu yang sangat baru, dan itu ya akhirnya karena mengikut ya akhirnya tidak akan berhasil. Nah, ini paradigm yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya kalau situasi normal dulu, mata kuliah entrepreneurship saya itu benar-benar nanti kita mencoba membuat breakthrough gitu ya. Mencoba untuk membuat suatu startup begitu, karena yang berbasis digital, tapi idenya itu ke masyarakat. Jadi dulu banyak sekali akhirnya muncul embrio startup yang kita buat di kelas ini ya. Jadi semacam itu. Dan itu yang nanti akan kita lakukan, jadi semacam itu. Jadi ini mumpung ada yang dari fisika, mungkin dari prodi yang lain, ya ini menarik karena harus saling dibenturkan, harus saling di-merge gitu, agar kemudian benar-benar bisa berhasil dengan baik gitu ya, di sistem itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh memberikan summary, investasinya Cina dan India ini adalah di manusia atau di human resource. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya dari bagi kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada satu negara yang mencuri perhatian adalah, kalau tadi India dan Cina kan jelas negaranya besar, penduduknya nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia. Jadi ya, siapa yang menguasai orang, siapa yang menguasai data itu menguasai dunia lah gitu. Tapi ada negara yang kecil, anomali, tapi dia bisa menguasai dunia juga gitu ya. Nah, kalau yang di daftar ini, coba perhatikan yang nomor 2, yaitu Singapura. Nah, Singapura ini negara kecil, tidak punya banyak orang, tapi dia bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena dia bisa bermain dengan sangat baik, menjadikan entrepreneurship itu menjadi strategi untuk survive, untuk memenangkan kompetisi. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya adalah sekarang ini startup yang bagus yang ada di Indonesia maupun di luar sana, itu minimal akan punya headquarter di Singapura, gitu ya. Operasionalnya di Indonesia, misalnya semacam itu. Jadi, nah itu terjadi karena mereka bisa menarik ya, bisa menarik dan bisa membuat sesuatu yang
istilahnya itu apa namanya, membuat orang mau pergi ke sana dan establishing bisnisnya di sana. Nah, kenapa? Karena instrumen ekosistemnya dibuat sedemikian rupa yang sangat baik. Tidak hanya human resource, tapi juga environment-nya dibuat menarik. Nah, kalau kita itu kan sebelum, kalau bahasa saya itu kita baru ide itu sudah banyak pertanyaan yang meruntuhkan ide gitu, di Indonesia. Jadi, ya, tapi ya kita tidak boleh patah arang gitu, kita harus melakukan. Dan saya sendiri mungkin sebagai sharing sudah sejak 2011 itu memulai ya. Jadi di kampus ya kita coba eksperimen membuat startup jatuh bangun gitu ya. Pernah juga gagal, banyak gagalnya menurut saya, dan kemudian mungkin baru 2-3 tahun ini baru establish, bisa kemudian dapat investment, kemudian bisa jalan operasional sebagai company yang tanda kutip normal lah gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, itu menarik juga. Jadi bayangkan tuh, sejak 2011 hampir 10 tahun, berarti butuh 7 tahun lah gitu ya untuk berproses, merasakan gagal dan gagalnya gitu, nggak berhasilnya, tapi kemudian kita bisa establishing. Nah, itu proses yang perlu dilakukan. Jadi kita itu banyak sekali ceritanya, nanti mungkin akan saya selipkan di setiap materi agar kemudian teman-teman bisa melakukan. Jadi kalau ditanya, Pak Mardhani pernah bikin startup berapa banyak? Ya itu mungkin hampir belasan gitu ya, dan dari belasan itu yang bisa establish as company 2 gitu, 1 kemudian akhirnya harus ditutup gitu, tapi 1 alhamdulillah sampai sekarang berhasil, masih jalan dan membesar. Nah kayak gitu. Jadi itu yang menarik lah gitu. Jadi banyak proses. Nah ini yang kita harus pahami. Nah ini di Singapura ini saat ini masih nomor 2 di report terakhir sebagai negara dengan readiness index ya, competitive readiness index. Jadi negara dengan indeks kompetitif yang siap tertinggi di dunia. Jadi nah, itu satu indikator yang menyatakan bahwa kita bisa berkompetisi sehingga bisa menarik untuk orang itu kemudian bisa datang ke sana dan berinvestasi di sana. Nah, ini jadi menarik. Indonesia sebenarnya kalau tidak salah yang terupdate sudah mulai merangkak naik juga karena kita mencatatkan salah satu negara Asia Tenggara ya yang punya apa namanya itu unicorn company yang apa namanya lebih dari 1 gitu ya, dengan 1 dasawarsa. Nah ini juga menarik juga nih, mudah-mudahan makin kesini makin baik juga. Nah oke, sebelum kita bicara kenapa, kemudian berikutnya adalah pertanyaannya kenapa entrepreneurship gitu ya. Jadi selalu ada pertanyaan kenapa, ini juga nanti menjawab kenapa mata kuliah ini jadi penting. Jadi kita melihat entrepreneurship kalau tadi dari pengalaman Cina, India dan Singapura, maka sebenarnya kita bisa menarik 2 kesimpulan. Jadi entrepreneurship itu dipakai sebagai strategi jangka panjang negara, dan kemudian yang kedua adalah investasinya pada manusia atau people. Jadi gitu. Jadi sebenarnya entrepreneurship itu bukan bicara bagaimana membangun perusahaan atau startup-nya, tapi more than that yaitu untuk bagaimana mendevelop people, gitu ya, mendevelop people-nya. Nah, pada kita kalau melihat dari data saja bahwa entrepreneurship yang kemudian disasosiasikan dengan industri kreatif itu memang kontribusi pada PDB atau pendapatan domestik bruto negara terutama di Indonesia itu sudah mencapai hampir 8% di tahun 2010. Jadi kalau sekarang mungkin sudah 2 kali lipat ya, 16% sekitar itu. Nah, sehingga memang kalau angka sekian persen berarti kan sangat meter kan, sangat impactful. Jadi mungkin bahasa kasarnya perekonomian negara ini sudah salah satunya penyangganya adalah di industri kreatif. Yang dulunya kita dari pertanian, ya kan, kemudian pertambangan, gitu kan, pengolahan, listrik gas, kemudian keuangan segala macam itu, apalagi di masa pandemi ini semuanya mengecil gitu ya, semuanya mengecil, turun, tapi yang masih tumbuh adalah di industri kreatif. Ya kalau kita lihat toko-toko mulai banyak pada tutup segala macam, tapi yang industri kreatif masih bisa jualan di Instagram, masih bisa jualan di sosial media dan seterusnya. Nah, itu pakai WA, di broadcast, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi karena memang efisien. Nah, ini menjadi menarik ini. Jadi, sehingga ini nanti akan lama-kelamaan jadi engine. Dan itu terbukti di India, dan Cina, dan Singapura. Ya, Singapura itu lebih ngeri lagi. Jadi, hampir 60% itu pertumbuhan PDB negaranya didapatkan dari perusahaan-perusahaan rintisan yang beroperasi di sana. Jadi, wah, itu juga luar biasa. Nah, kemudian kita bisa, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa entrepreneurship tidak lagi dianggap sebagai suatu cara untuk
memantik tumbuhnya industri ya, tapi sebagai memang kita menyadari bahwa itu punya peran strategis dalam perekonomian negara. Nah, jadi kalau bahasa saya gini, kalau rumus saya, kalau kita bikin satu wirausaha ya, tidak harus startup ya, itu ekivalen dengan kita membuat satu perusahaan yang sifatnya startup tadi, itu sebenarnya kita membantu 20 orang di negara ini untuk makan gitu. Dan keluarganya juga makan, karena kita menggajinya dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau itu banyak sekali, maka otomatis perekonomian bisa jalan. Ya, jadi itu salah satu yang perlu diperhatikan juga ya, jadi kayak gitu. Nah, kemudian dari situ sebenarnya kita bisa belajar juga dari negara yang lain. Kalau kita mau buka mata, itu banyak banget istilahnya pengalaman-pengalaman negara lain yang memiliki hal yang serupa, tidak selalu Cina dan India. Nah, ada beberapa tipe strategi ya, bagaimana tipe strategi entrepreneurship bagi negara-negara itu tuh ternyata ada polanya. Nah, yang pertama itu disebut sebagai isolated technology nation. Nah, ini tempatnya Cina dan India tadi. Nah, mereka itu memang secara by default negaranya itu sudah mature ekosistemnya. Baik, ekosistem itu bisa diri dari manusianya, kemudian informasi, keuangan, kemudian material, raw materialnya, dan kemudian mesinnya. Atau prosesnya itu udah bagus. Nah, jadi sudah selesai dari situnya. Nah, mereka punya teknologi, punya funding, dan punya big market. Jadi mereka bisa survive dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang namanya isolated technology nation. Nah, negara-negara yang dengan kekuatan power semacam ini biasanya bisa mendrive negara lain ya. Ya bisa mengatur gitu ya, atau menguasai negara lain. Jadi semacam itu, secara ekonomi tentu saja. Ya. Jadi itu yang menjadi menarik. Ya, contohnya kalau di Cina ya otomatis ya, engineering, kemudian machinery, kemudian sekarang juga mulai digital landscape itu juga istilahnya mulai dikuasai oleh negara dengan tipe isolated technology nation. Nah, yang menarik adalah Amerika Serikat itu nggak ada, Rusia tidak ada. Nah, kenapa gitu ya? Karena memang mereka sebenarnya mulai runtuh nih dari sisi nggak usah bicara yang lain ya, teknologi saja. Jadi teknologi di Silicon Valley pun sebenarnya development-nya sudah dilempar ke India, dilempar ke Cina, dan seterusnya. Ya, mereka hanya labeling produk, kemudian dijual, di branding, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan ya, kiblatnya berubah. Kemudian yang kedua adalah tipe strategi yang disebut sebagai advanced technology nation with limited market. Nah, ini negara-negara yang punya teknologi advance, sebenarnya selevel dengan Cina dan India. Cuma masalahnya marketnya ini kecil gitu ya, tidak punya banyak penduduk. Ya. Ini terjadi di Jepang, Korea, dan Taiwan. Nah, mereka akhirnya memutuskan untuk membuat produk itu in the first place gitu ya, di desain pertama itu sudah harus berpikirkan produk itu bisa dipakai secara internasional atau secara global. Orientasinya memang ekspor. Makanya negara-negara ini selalu punya standar yang berbeda dengan kita. Dan terpaksa kita harus mengikuti standar mereka. Jadi kan mobil misalnya gitu. Nah, standarnya ya Jepang atau Korea kan gitu. Kemudian gadget, handphone ya enggak. Kalau nggak Korea, Taiwan. Jadi semacam itu. Nah, ini jadi standar akhirnya. Karena mereka memang by design dari awal tuh menembaknya adalah gimana saya punya produk yang langsung menuju ke pasar dunia. Kemudian kita juga punya advanced technology nation tapi small market. Kalau tadi itu terbatas, kalau ini memang benar-benar small. Smallnya itu hampir nggak punya. Nah, ini Singapura tadi. Nah, jadi sehingga mereka juga berpikir bahwa bagaimana mereka nggak cuma jualan keluar, tapi juga menjadi hub, gitu ya, menjadi penghubung negara-negara di dunia. Nah, itu yang dilakukan oleh Singapura. Jadi semacam itu. Dan terbukti tiga jenis strategi ini berhasil cukup untuk menguasai dunia gitu ya. Nah, kemudian ada juga negara-negara yang punya emerging technology nation dengan limited market, with limited market. Nah, ini Thailand dan Filipina, Vietnam itu ada di situ. Nah, mereka ya level teknologinya kayak kita lah, adopsinya cukup kencang, tapi teknologi innovation-nya tidak terlalu masif gitu ya. Tapi marketnya juga dikit. Nah, bedanya dengan Indonesia adalah emerging technology nation with fast market. Kita punya market yang besar. Jadi punya potensi sebenarnya seperti Cina dan India. Cuma masalahnya ekosistemnya, ya, maturity ekosistemnya itu nggak kompak gitu ya. Teknologinya masih emerging gitu ya, pemerintahnya masih so-so gitu ya, university-nya juga masih terjadi gap cukup jauh antara industri need-nya dengan
materi di kuliah dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu jadi problem tersendiri gitu. Nah, itu kira-kira yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Bagaimana ini apa namanya, kita nanti akan belajar bagaimana kita belajar dari lesson learn dari negara lain, kemudian hopefully nanti bisa kalian tangkap poin-poinnya sehingga nanti ke depan kalian menjadi lebih more better lah gitu ya, jadi semacam itu. Tapi ada lesson learn ini di success skill di strategi ini. Strategi itu dibuat sebenarnya sesuai dengan kapasitas negaranya, ya kan? Dengan kapasitas negaranya. Mereka fokus kepada apa yang advantage-nya, mereka tidak fokus pada disadvantage-nya. Nah, atau tidak, mereka akan bicara lebih fokus pada keunggulan yang dimiliki dan dikembangkan terus dibanding kelemahannya. Nah, kalau kita itu kan salah satu skill yang apa namanya itu skill yang negatif ya, yang ada di kita yang kadang itu mengganggu adalah kita lebih fokus pada kelemahan-kelemahan, jadi kelemahan orang lain atau kelemahan sistem, sehingga tidak fokus pada keunggulan yang kita miliki. Kalau negara lain prinsipnya begitu punya keunggulan itu yang push, sehingga kita jadi makin fokus, makin prioritas dan makin meninggalkan kelemahan, sehingga kelemahan jadi tidak relevan lagi. Nah, itu success skill pertama yang harus dipelajari ya di entrepreneurship. Ya, kita manusia pasti punya kelebihan dan kelemahan, tapi pilihannya adalah kita mau memihak, kita akan lebih fokus kemana gitu. Kalau saya ya menyarankan kita harus fokus kepada kelebihan kita. Nah, mata kuliah ini mendesain agar teman-teman bisa mengidentifikasi nanti apa sih kelebihan kita dan kita kembangkan bersama-sama. Apalagi nanti dikolaborasikan. Nah, itu yang poin terpentingnya. Nah, kemudian berikutnya selain strategi, kita juga harus entrepreneurship itu bicara tentang customer need ya, atau user need ya, gitu. Kita harus paham benar ya. Jadi karena apalagi sekarang penetrasinya itu mengubah landscape benar ya. Jadi mengubah landscape itu dalam artian sekarang itu cara berpikirnya berbeda. Apalagi begitu kita masuk ke dunia digital, kita udah nggak bisa lagi bicara masalah generalisasi. Semua orang pengennya personal. Nah, itu juga menjadi challenging tersendiri ya. Jadi semacam itu. Nah, seperti kuliah ini juga kita nggak bisa generalisasi. Jadi ya tantangan terbesar saya adalah bagaimana memanage sedemikian besar number of student, ada 67 orang misalnya gitu, itu agar kemudian satisfy, misalnya kalau dalam bahasa customer. Nah, itu juga sulit begitu ya, tapi let's see, mari kita coba. Gitu. Nah, sehingga ini pertama, layanan-layanan berbasis IT atau teknologi ini menjadi dominan nanti ya, melakukan penetrasi perubahan. Kemudian personality itu menjadi penting, jadi kita harus tahu personality masing-masing, apa kebutuhan masing-masing orang. Cara-cara baru akan selalu muncul. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan bagaimana kita bisa ngumpulin orang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, ini juga menjadi skill tersendiri. Dan kemudian potensi nilai ekonomis ini akan tumbuh, sehingga dengan tumbuhnya layanan atau service quality. Jadi ada 5 success skill jika kita ingin berhasil dalam mendesain suatu produk, gitu ya. Pertama, gunakan IT sebagai saluran layanannya, gitu ya, atau mempercepat proses, gitu. Kemudian harus personal. Nah, kebutuhannya bisa di-custom, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang, lakukan dengan cara yang baru. Ya, kemudian fokuskan bagaimana kita bisa menggather user yang jumlahnya besar, dan kemudian kita bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada salah satu yang menurut saya rumus yang salah dalam dunia entrepreneurship. Kita membuat suatu produk, kita jual, ingin dapat revenue. Nah, tapi sebenarnya yang benar itu adalah gimana caranya kita bikin bisnis, bikin produk yang membuat orang lain itu dapat revenue sehingga kemudian mau bisa bayar kita kan gitu. Nah, itu menjadi menarik gitu. Itu pengalaman berharga waktu saya memulai bikin startup, itu juga ada pertanyaan semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi ini harus kita pahami juga. Nah, itu poin awal ya, bagaimana kita memahami bahwa konteks landscape entrepreneurship yang nanti kita bahas itu nanti arahnya ke situ. Kerangkanya itu tadi. Jadi ada strategi, ada people investment atau development, kemudian ada beberapa strategi yang bisa kita pelajari, ada plus minusnya, kemudian kita juga harus memperhatikan beberapa tadi milestone atau poin-poin penting dalam pengembangan startup ya, atau perusahaan atau wirausaha, baik itu dari penggunaan teknologi tidak harus tidak harus digital ya. Misalnya kalau teman-teman di farming ya teknologi farming yang kita kembangkan. Kalau kita mungkin saya nggak tahu di fisika mungkin teknologi apa bisa dipakai juga.
Kemudian personality harus dipastikan, bagaimana kita memproses agar punya cara-cara baru, bagaimana kita fokus kepada customer, dan bagaimana kita fokus pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Gitu ya. Jadi mari kita lihat apakah benar tadi strategi itu penting. Nah, ini ada data tentang tren perekonomian Indonesia di tahun sampai 2010 lah ya, saya snapshot dulu. Itu ternyata tumbuh terus begitu ya. Karena memang bukan karena faktor industrinya, tapi faktor industri kreatifnya yang berkontribusi pada hal-hal semacam ini. Dan itu pada poin-poin ketika terjadi krisis global itu yang masih bertahan ya di situ. Di usaha-usaha kecil menengah itu masih bertahan ketika pemerintah mengklaim ada resesi. Seperti pandemi semacam ini ketika pemerintah bilang bahwa kita berada pada jurang resesi ekonomi, yang masih bergerilya adalah teman-teman di UMKM, misalnya semacam itu. Dan mereka terus menggeter padat orang-orang untuk bekerja di sana. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang sebenarnya ada kata kunci ya, tahan krisis, padat karya, dan intangible capital-nya muncul. Gitu ya. Kenapa saya sebut intangible capital? Karena entrepreneurship itu modalnya cuma satu, yaitu otak. Otak manusia. Selama otak manusia masih berpikir, maka akan terbuka kesempatan untuk menumbuhkan entrepreneurship. Nah, jadi itu yang menjadi penting. Nah, pada konteks ini, kita mencoba untuk mempush bagaimana intangible asset itu punya kontribusi terhadap pencapaian macam-macam ini, misalnya kontribusi terhadap perekonomian. Jadi satu cara berpikir yang gampang ya untuk dia masuk ke entrepreneurship adalah itu adalah akan menjadi kontribusi rekan-rekan sekalian untuk menumbuhkan perputaran ekonomi di dalam negeri, sebenarnya semacam itu. Ya, sebagai ya itu penting. Nanti kita bahas ya itu bagaimana teorinya gitu ya. Jadi nanti ada bagaimana penciptaan lapangan kerja, siklus ekonominya berjalan, itu ada semua. Kemudian menciptakan iklim bisnis ya, penciptaan lapangan usaha itu sendiri, dampak bagi sektor lain ya. Kemudian ada identity ya, nation identity, sumber daya yang terbarukan gitu ya, jadi semacam itu. Karena tadi modalnya otak gitu ya, jadi otak itu refreshment-nya cepat sekali. Kemudian ada inovasi dan kreativitas, dan yang terakhir adalah memiliki dampak sosial, membuat komunitas jadi baik, makin banyak entrepreneurship, makin sehat tuh negaranya sebenarnya, ya kan? Nah, mungkin itu juga ya, kenapa kita masih banyak korupsi, masih banyak KKN segala macam ya, karena memang jumlah entrepreneurship kita sedikit gitu ya. Jadi orang akan berpikir bagaimana memperkaya dari jalur-jalur birokrasi kan begitu. Nah, karena kalau kita entrepreneurship kita tuh sebenarnya nggak butuh mereka amat gitu ya. Nah, jadi bahasa kasarnya nggak butuh pemerintah juga gitu. Jadi kita bisa survive lah gitu. Jadi itu intinya gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian di kreatif industri itu jenisnya banyak ya. Tidak harus selalu dunia IT gitu ya. Ada arsitektur ya kan, desain, fashion, film, video, dan fotografi, kemudian bisa juga kerajinan, layanan komputer, kemudian musik, pasar barang seni, penerbitan percetakan, periklanan, permainan interaktif, research and development, seni pertunjukan, dan juga televisi dan radio. Jadi itu bisa menjadi bagian dari kreatif industri. Jadi kalau teman-teman di fisika punya jasa misalnya pemetaan jarak jauh, misalnya gitu ya, berarti masuk dalam jasa misalnya konsultatif atau mungkin malah riset dan pengembangan, itu bisa masuk ke sana. Jadi sangat mungkin. Nah, jadi ya apalagi kalau masing-masing lapangan usaha ini kemudian didorong dengan digitalisasi, nah, itu akan jauh lebih powerful lagi ya. Dan itu yang sebenarnya diharapkan begitu. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh kita sebenarnya? Jadi ada 3 elemen ya bagaimana entrepreneurship itu bisa tumbuh. Yang pertama adalah dari sisi ekosistem. Ekosistem itu berarti tadi lingkungan-lingkungan pendukung itu memang kompak bahwa kita setuju bahwa kita akan masuk dalam dunia entrepreneurship dengan baik begitu. Kemudian regulation itu bukan hanya sekedar pemerintah ya, tapi juga regulasi untuk internal kita, apakah kita itu open apa tidak. Kemudian kita butuh pelaku yang lebih banyak. Nah, ini yang menjadi penting ya dari sisi masa depan. Jadi pertama yang harus disiapkan adalah environment. Jadi kita harus memastikan bahwa lingkungan pasar ini siap menerima perubahan drastis ya. Kemudian ya ini yang susah nih, politik dan kerangka peraturan dan infrastruktur gitu ya.
Terus kemudian kalau readiness oke lah ya, ini tingkat kesiapan individu, lingkungan usaha, lingkungan pemerintah sudah oke, tapi tinggal usage-nya. Nah, kalau ini dikombinasikan, maka economic growth-nya ini akan tumbuh dengan baik. Nah, ini yang menjadi elemen nanti bagaimana kita berhadapan dengan entrepreneurship ya. Dari support organization harus disiapkan, service provider juga sama, government, research organization, companies, dan juga funding organization. Nah, ini nanti akan berhadapan dengan startup. Nah, yang akan kita lakukan nanti semacam ini sebenarnya. Ya, jadi, ketika kita melakukan kegiatan ber-entrepreneurship, sebenarnya intinya adalah ini sebenarnya. Ini summary saya sendiri ya. Jadi, kita mulai dari personal. Jadi, personal development-nya harus ada. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana menumbuhkan ide. Nah, bagaimana menumbuhkan ide? Ini nanti akan menjadi aktivitas pertama kita di minggu kedua, minggu depan ya. Idea gathering. Jadi kita akan mencoba. Nah, ini ada ternyata ini idea gathering ini juga nanti ada prosesnya. Ini saya jelaskan besok minggu depan. Bagaimana kita bisa gather ide dengan baik dari hal-hal di sekitar kita. Dan gitu. Karena ide yang baik itu adalah muncul dari permasalahan dan dari lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian dari ide kita develop, kemudian akan menjadi sesuatu yang sifatnya hobi. Jadi, bukan hobi itu bukan hobi memancing atau hobi apa, tapi sesuatu yang kita lakukan dengan sukarela. Ya, dan kita akan kehilangan sesuatu kalau tidak melakukannya. Nah, jadi semacam itu. Nah, karena dua komponen ini ketika dijalankan bareng, itu otomatis akan memunculkan semangat. Nah, jadi kita akan punya personal power yang akan mau melakukan itu dengan serta-merta, tanpa no question. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dari situ itu misalnya di-develop, ada proses hidupnya, life cycle-nya, personal development ini. Nanti teman-teman saya nggak punya ide, Pak. Itu bisa, ide itu dimulai dari workshop, dari kita ikut pelatihan, mendengarkan seminar, mendengarkan cerita orang lain dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti kita masuk di komunitas. Di community development. Community development itu ada maksudnya kita yang punya personal tadi, personal power tadi, itu kemudian punya kepentingan. Kita share, bahwa bikin kayak gini. Bahwa saya ada kepentingan nih, pengen bikin kayak gini. Nah gitu. Kemudian kita akan mencari, pada fase ini sebenarnya bukan langsung ke bisnis ya, tapi kepada mencari partner untuk membentuk teamwork ya, yang punya visi misi yang sama, punya ketertarikan yang sama, punya concern yang sama, yang kemudian itu menciptakan yang saya sebut sebagai community power. Nah, entrepreneurship itu adalah cara bersama, bukan cara sendiri-sendiri. Nah, ini yang membedakan. Nah, kemudian kalau itu sudah terpenuhi, baru bisnis. Nah, kesalahan terbesarnya adalah biasanya jam dari personal langsung ke orientasi ini. Nah, ini akan menyebabkan kegagalan yang cukup banyak dan cukup masif, dan sehingga akan menyebabkan terjadinya banyak hal yang harus kita koreksi, begitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan ya bagi rekan-rekan sekalian ketika nanti berbicara mengenai entrepreneurship dan success skill. Ini sebenarnya sudah jadi kerangka success skill-nya. Bagaimana kita punya attitude untuk mau personal development. Nah, jadi kalau teman-teman ini juga nanti akan ditantangan nih, ikut kuliah ini itu hanya memenuhi SKS atau bagaimana. Kalau punya power, kita bisa punya attitude untuk punya attitude yang profesional dan baik di sini. Bagaimana nanti komunitas, nanti ada kegiatan tuh, teman-teman saya minta untuk satu kelompok harus join ke komunitas tertentu dan aktif di situ, coba gitu ya, merasakan komunikasinya bagaimana, dan kemudian nanti bagaimana mulai mengembangkan bisnis atau berorientasi bisnis. Nah, itu yang akan penting bagi rekan-rekan ya untuk journey ke depan, jadi semacam itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan.